Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Baik, pertemuan pertama ini saya akan sampaikan tentang ruang lingkup materi kita. Oke, yaitu materi tentang kampus pendidikan kampus bertauhid. Saya share ya. Jadi materi kita ini ruang lingkupnya adalah antara lain 21 karakter bertauhid di Universitas Juanda. Nih, terdiri dari 4 komponen atau 4 kebijaksanaan atau kearifan, yaitu local wisdom, kearifan lokal, cager, bager, pinter, benar, singer, kemudian kearifan nasional, nasionalitas, integritas, loyalitas, respektivitas, dan kapasitas, kemudian global atau international wisdom atau kearifan nasional, dan yang terakhir adalah spiritual wisdom atau terdiri dari sidik, amanah, fatonah tabligh, dan istiqomah. Yang kesemuanya ini berjumlah masing-masing 5 ya, 5 dikali 4, 20 ditambah 1 menjadi ujung pangkalnya berakhir di akhlakul karimah. Jadi ada 21 karakter yang menjadi tumpuan Universitas Juanda dengan tagline-nya adalah menggenggam dunia dan menggapai akhirat. Itu adalah judul yang akan kita usung pada pembelajaran pendidikan kampus bertauhid. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya mau tanya. Tidak ada ya? Ainun, mana Ainun? Bisa diaktifkan. Iya. Suaranya? Halo, halo, tes 1, 2, 3. Bapak. Ada terdengar suaranya Ainun? Sinyalnya lagi jauh. Agak putus-putus, Bapak. Sinyalnya 19 ya. Oke. Saya nanti yang hadir takut tidak mengisi absen. Saya screenshot dulu. Baik. Mainan suaranya nggak kedengaran ini. Ada Bapak kedengaran, cuma putus-putus. Ya, kecil ya suaranya ya. Iya. Tadi apa yang terakhir yang menjadi pangkal tujuan daripada 21 karakter? Gimana, Pak? Apa tujuan akhirnya daripada karakter? Yang itu bukan. Apa sih? Yang menggenggam dunia, meraih akhirat. Itu tagline-nya. Yang terakhir yang paling bawah tadi. Istiqomah. Kan. Coba tanya yang laki-laki. Apa ya? Syahdan. Muhammad Syahdan. Apa yang paling akhir? Akhlakul karimah. Jadi sebetulnya pendidikan pada akhirnya itu bertuju kepada akhlakul karimah, ya. Nah, maka visi misi dari mata kuliah kita ini adalah menjadi mata kuliah yang menentukan karakter mahasiswa sebagai seorang muslim sejati yang berakhlak mulia, nah kan, yang berakhlak dan bermanfaat bagi sesama. Ahsanul khuluqan wa anfa'uhum linnas. Itu sebuah hadis. Ini visinya ya. Tujuan dari pembelajaran PKT ini adalah ke sini. Misinya mahasiswa mengenal sosok teladan Rasulullah sebagai teladan muslim sejati. Mahasiswa mengetahui landasan filosofi dan sosial-historis tentang pentingnya akhlakul karimah, akhlak Islamiyah, dan mahasiswa mampu mengintegrasikan nilai tauhid ke dalam perilaku sehari-hari sebagai adam berakhlak mulia. Tujuannya supaya terbiasa melakukan yang baik, indah, terpuji, serta menghindari yang buruk, hina, dan tercela. Supaya hubungan kita dengan Allah dan
sama makhluk terpelihara dengan baik dan harmonis. Dan diharapkan hasilnya merupakan pengetahuan yang dapat membatasi antara sifat-sifat baik dan buruk manusia, sehingga mahasiswa mampu menempatkan sesuatu masalah dalam proporsi yang sebenarnya dan dalam mendapatkan irsyad, petunjuk ya, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan akhir dari kehidupan manusia bukan tujuan mata kuliah ini, yaitu hidup bahagia. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wal iyaz wal wa qina adzabannar, dijaga dari azab surga dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala serta disenangi oleh makhluknya. Oke, ini yang dulu ya. Nanti kita akan pelajari lebih jauh tentang apa itu akhlak, bagaimana sistem akhlak, kemudian bagaimana akhlak manusia, sifat-sifat manusia, sifat buruk manusia, dengki, kebahagiaan, akhlak pada orang tua, akhlak pada orang kafir, akhlak berumah tangga, keadilan, dan terakhirlah review atau mengulang kembali. Oke, di sini ada nama-nama yang sudah muncul nih ya. Nah, nanti saya akan bicara tentang akhlak. Nah, sekarang saya akan isi semua yang ada di sini ini. Masing-masing ini ada berapa orang? Jumlahnya kita ada 22. Oke. Masing-masing. Kenapa Farid Hakim? Ada apa? Bising kali suaranya. Kenapa Farid? Oke. Baik. Sistem akhlak tentang pandangan politik, sistem sofistik, sistem masyarakat muslim saat ini, sistem barat. Ada 4. Jadi 4 orang. Siapa saja yang mau daftar? Nggak ada yang daftar? Aku Pak. Siapa? Boleh. Renggana. Muhammad Renggana. Oke. Siapa lagi? Syahdan boleh. Syahdan boleh. Siapa lagi? Sistem masyarakat muslim saat ini. Halo. Dari PBA boleh, Pak. Ya siapa aja Digabung sama boleh, kan kita kelasnya nggak nyampur, nggak ada PBA, nggak ada saya, Pak. mana? Imron. Imron Rifai. Ya, sistem barat, sistem akhlak barat seperti apa? Lagi. Siapa lagi? Farid nggak? Irna, Jenny, Abdul Malik, Doroti, Dian. Boleh Pak, saya Pak. Doroti. Oke. Belum sempat ngambil nih Doroti ya? Sudah Pak, tapi mengulang ini. Oh, mengulang. Oke, baik. Kemudian siapa lagi? Kolbu, hati, jiwa, ruh, akal. Wardah boleh, Pak. Wardah, Nurfaidah. Lagi. Warnain aja ya. Tabiat dan fitrah. Boleh Nun aja Pak. Ainun. Nurfadilah. Lagi. Takut. Boleh saya aja, Risma. 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 Jujur. Firda Pak. Firda. Kebaikan sebagai diri sendiri, bagi diri sendiri. Nisa, Kak. Nisa, Pak. Siti Khornisa. Ibu. Sisi Choi Nisa. Zolim. Nisa, Pak. Siapa suka zolim? Farid suka zolim? Iya Pak, boleh Pak, boleh. Ya, janganlah suka berzolim. Baik itu. Siapa lagi? Siapa yang suka mendusta? Saya Pak. Irna. Rahmawati. Apa lagi? Curang.
Dian boleh, Pak. Dian. Kemudian buruk sangka, keluh kesah, menggunjing. Jenny, Pak. Jenny Pianti. Sombong, ria, sum'ah. Angkuh, culas, takabur. Regita, Bapak. Regita. Malas dan lemah. Boleh Pak, boleh Pak. Abdul Malik. Udah semua nih? Siapa yang belum bagian? Asyafina, Pak. Asyafina dengki ya. Asyafina. Siapa lagi yang belum? Fahri Pak. Dini, Fahri, Pak. Arizona. Kebahagiaan. Akhlak pada orang tua, siapa yang mau? Faiza, Pak. Faiza. Terus? Akhlak Dini terhadap belum. kafir. Suci belum, Pak. Siapa Suci? Ya. Suci. Akhlak dalam rumah tangga. Boleh saya, Pak. Siapa? Dini. Keadilan. Terakhir nih. Udah nggak ada lagi ya? Kalau nggak ada ya saya nanti. Oke, sudah terbagi semua. Nanti saya apa namanya? Saya share filenya. Nanti akan saya bagikan ya di grup, insya Allah. Stop. Nah kan gini enak, pada kelihatan semua gambarnya. Nur Faiza, Abdul Malik, Yusril, Dian, Regita, Jenny. Oh, mati gambarnya. Meninggal gambarnya. Oke, baik. Jadi sistematikanya cukup dengan landasan filosofis ya di awal. Sistematikanya itu artinya latar belakang kenapa ini menarik, gitu ya. Ambil satu kasus, gara-gara kedengkian, skandegi ya, gara-gara kedengkian seorang atasan menembak bawahannya, tragedi Sambo. Nah, gitu. Rujukan detik.com, diakses pada tanggal sekian, gitu kan. Apa itu dengki? Nah, bicara tentang apa itu? Bicara tentang epistemologi. Kenapa terjadi? Karena sudah menjadi kodrat manusia memiliki sifat dengki. Bagaimana? Itu udah mulai kepada ontologis. Ontologis itu membicarakan sesuatu yang ada dan bagaimana prosesnya terjadi. Kemudian baru bicara tentang aksiologis. Aksiologis itu adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam dengki. Bagaimana kita supaya menghindari dengki itu. Nah, gitu ya. Jadi 5W 1H itu dimasukkan. What, where, who, why, which, gitu ya. Sama how itu dimasukkan semuanya. Nah, tapi sebelum itu pada latar belakang tadi bicara tentang kenapa pentingnya dan bagaimana prosesnya, latar belakang itu ditanyakan apa itu, gitu ya. Kenapa berhubungan dengan kampus bertauhid, gitu ya. Jadi ada rumusan masalahnya. Nanti saya kasih contohnya. Saya kasih contoh apa namanya makalah. Makalah itu gampang, sederhana banget. Jadi mulai dari latar belakang, kenapa itu menarik, terus pertanyaan rumusan masalah, kemudian kajian pustaka, apa kata orang tentang itu, kemudian baru analisis yang kita munculkan, baru kesimpulan. Cukup 4 lembar aja, nggak usah banyak-banyak. Makalah itu 4 lembar aja selesai. Bila perlu malam ini buat, gitu ya. Jangan membuat puisi, nggak usah buat puisi, tapi sesuatu itu karya ilmiah itu mencerminkan satu uraian yang sistematis gitu. Apa, bagaimana, di mana, kapan, siapa, yang mana. Nah, itu diterangkan sedemikian rupa pada akhirnya efeknya, dampaknya daripada kedengkian itu adalah sebutkan di situ. Oh, tentang kejujuran tadi ya. Jujur itu efeknya, dampaknya seperti apa? Kita bisa bahas semuanya. Oke. Nanti saya akan share hasilnya di grup ya.
Ini udah masuk satu grup semuanya? Udah masuk grup semua? Absen sudah diisi absen? Belum, Pak. Kenapa Belum ada absen, Pak, di LMS-nya. Masa? Iya, Bapak, belum ada. Belum Serius? terdaftar di kursusnya, Pak. Kuliahnya belum terdaftar Bapak, jadi belum ada absennya. Bentar ya, coba saya cek. Saya cek. Cek, cok, masih. Nih. Share. Katakan kampus Bitauhid ya. Sore karyawan. View. Pertemuan pertama. Ini attendance. Ini. Status. Sorry. Oh, belum di endorse ya, belum dimasukin ya. Nama-namanya ya. Ya nanti biar nama-namanya saya akan masukkan. Berarti belum masuk. Ininya sih sudah ada. Apa namanya? Nama-namanya sih sudah ada. Nama-namanya. Tempatnya sudah ada. Ini tapi mahasiswanya belum ada. Saya hadirkan semuanya ya. Oke. Baik, nanti saya kirim ke ini, ke grup. Yang belum, nanti segera berlapor ke saya. Nadia Sekar belum. Dan yang terlambat itu ya silakan aja. Atau cari dosen yang lain mungkin yang lebih jago. Yang mau ngasih nilai silakan aja. Ya terlambat Pak, oh bukan salah saya, nah terlambat. Oke, demikian pertemuan kita pada hari ini. Nanti saya share judul-judulnya biar nggak lupa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.